Kenapa saya merasa perlu membahas masalah ini? Karena akhlak mulia itu adalah ibadah yang agung, yang pahalanya sangat luar biasa. Tetapi meskipun pahalanya luar biasa, banyak orang yang tidak merasa berpahala tatkala melakukannya. Banyak orang tatkala dia baca Quran, dia merasa berpahala. Tatkala dia puasa sunnah, dia merasa berpahala. Tetapi tatkala dia senyum sama orang lain, tatkala dia rahmah sama istrinya, tatkala dia sayang sama anaknya, perasaan berpahala itu terkadang tidak hadir. Ya, jadi seakan-akan akhlak mulia itu bukan suatu ibadah, padahal dia adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan boleh kalau saya katakan kita harus cerdas ya. Kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, kemampuan kita beramal saleh juga terbatas, maka kita harus memilah dan memilih amal soleh yang pahalanya besar. Mengingat umur kita terbatas dan kemampuan kita terbatas. Dan di antara amal soleh yang pahalanya sangat besar adalah akhlak yang mulia. Adapun dalil-dalil tentang yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang sangat agung tentu sangat banyak sekali. Ya, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kalimat innama, hanyalah aku ini, dalam bahasa Arab innama tufidul hasar, memberi pembatasan. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Nabi diutus untuk yang lainnya, tetapi ini menunjukkan konsentrasi Nabi terhadap akhlak mulia sangat besar. Karena beliau berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus tidak lain kecuali hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Dan ini benar, makanya kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adab sangat banyak. Contoh sederhana kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin isinya hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab ya. Sangat banyak. Dalam Al-Qur'an juga kita perhatikan ayat-ayat tentang adab, tentang akhlak sangat banyak. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat. Banyak dalam banyak ayat terhadap fakir miskin, terhadap tetangga, bahkan tetangga jauh, tetangga dekat. Allah perinci, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia, sampai Allah perintahkan ucapkanlah kata yang baik. Sampai Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum minasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kalimat yang terbaik. Allah tidak mengatakan yaqulu allati hiya ya hasan atau hiya husna, tapi kata Allah billati hiya ahsan. Ucapkanlah kalimat yang terbaik, bukan kalimat yang baik kata Allah, tetapi kalimat yang terbaik. Ini dalil kita disuruh milih tatkala berbicara sesama saudara, apalagi sama orang tua, sesama ya kerabat, kepada istri, kepada anak-anak, berusaha mencari kalimat yang terbaik. Demikian juga kepada teman-teman. Ini berkaitan semua dengan akhlak. Demikian juga dalam surat misalnya dalam surat Al-Hujurat banyak ayat-ayat berkaitan tentang akhlak. Tidak boleh suudzon, tidak boleh misalnya mencela satu dengan yang lainnya, tidak boleh berbuat ghibah. Ini semua dalam Al-Qur'an.